Di Korea kah? Di Inggris kah? Di Amerika kah? Di Singapura kah? Nah, kayak gitu ya. Oh, lebih untung kayaknya di Korea nih. Ya, maka dia akan cari kayak mana nih cara ekspor ke Korea. Nah, kayak gitu loh. Jadi dia lagi cari gitu ya. Ah, itu contoh ya. Jadi intinya seperti itu. Dia lagi cari. Bahkan di sini kalau misalkan kemarin-kemarin dia pengangguran ya, atau ya belum ada kerjaan gitu. Mungkin saat ini tuh dia lagi memiliki karir baru ya, karir baru. Mungkin dia baru diterima di suatu perusahaan, atau mungkin ya dia mencoba apa usaha kayak gitu, baru mencoba usaha, baru memulainya usaha. Ya samalah kayak kita kalau misalkan memiliki sesuatu yang baru kan lagi semangat-semangatnya ya. Ya samalah kalau misalkan kayak punya handphone baru, pasti kita sayang-sayang banget, kita kasih tempered glass, kita kasih soft case, ya kan? Seperti itu. Jadi samalah kayak dia gini, ya lagi semangat-semangatnya punya hal-hal yang baru, menciptakan ide-ide baru, merealisasikan ide-ide yang dia miliki kayak gitu. Sehingga aku lihat di sini memang keinginan dia punya bisnis atau pekerjaan yang sukses ya, pengen punya rezeki yang nomplok gitu ya, punya jackpot yang banyak gitu lah ya, punya keuangan yang stabil. Dan memang kalau ini Page of Pentacles tentang romance ya, tentang relationship, memang sejujurnya kalau ditanya tentang hati, tentang perasaan, sebenarnya dia ini memiliki rasa pengabdian dan keteguhan yang kuat kok di dalam perasaan dia tentang kamu. Ya, dia sejujurnya yakin cinta sama kamu. Dia benar-benar yang ya benar-benar yakin bahwa kamu loh orang yang dia cinta. Cuman memang keadaan hubungan kalian saat ini tuh kayak mulai memudar ya, atau telah memudar ya. Nah, intinya udah kayak hambar, udah kayak seperti orang asing, saling menarik diri, kayak udah kayak nggak saling peduli. Tapi sebenarnya di sini itu situasi yang dimana kayak memudar ini hanya mendorong kamu untuk menambah apa ya, rasa rasa rindu, kangen, kegembiraan ya untuk situasi ini kayak gitu. Maksudnya gini, dari situasi kalian berpisah ini, setelah berpisah ini apa sih yang akan kalian rasakan? Gitu. Apakah memang benar-benar berakhir, mau berakhir, atau justru malah ketarik, kok aku malah rindu ya, kok malah aku makin kepikiran ya, kok malah aku nggak rela ya berpisah dengan dia kayak gitu. Jadi kayak akan ada kesadaran diri dari kalian setelah kalian mencoba untuk berpisah. Itu apa yang timbul perasaannya? Apakah kalian memang benar-benar rela pergi atau tidak rela pergi? Kayak gitu ya. Jadi kayak ya oke lah. Kalau misalkan orang-orang di dunia ini kalau misalkan nggak ngerasain sendiri, kalian nggak bakalan tahu rasanya. Seperti itu ya. Kalau nggak mengalaminya sendiri, maka kalian tidak akan tahu rasanya. Nah, sama seperti kamu nggak akan tahu apakah kamu akan benar-benar cinta sama dia atau enggak. Kalau kamu nggak mulai dulu untuk berpisah darinya. Seperti itu kan ya. Ketika kalian memiliki, ya kalian tahu bahwa dia milik aku, sehingga nggak ada perasaan kayak takut kehilangan atau apa ya, takut tidak bersama lagi dengan dia seperti itu kan. Nah, makanya di sini kayak kalian mencoba untuk menghindari, tapi endingnya Tuhan itu menginginkan kalian berakhir ya, atau saling menarik diri itu untuk tahu nggak tahu agar kalian tuh tahu dengan perasaan kalian sendiri. Ketika kalian kehilangan pasangan, ketika pasangan kalian tidak memperdulikan kalian, tidak bersama dengan kalian, apa yang kalian rasakan? Gitu loh, untuk menyadarkan kalian, gitu loh ya. Dan di sini aku lihat ya, akhirnya di sini kalian mempertimbangkan ya, mempertimbangkan perasaan diri kalian, membayangkan diri kalian di masa depan dengan pasangan kalian saat-saat kalian bersama. Jadi kalau udah berpisah gini, kalian akhirnya sadar tahu, oh ternyata aku merasa kehilangan, oh ternyata aku ngerasa kayak kesepian, sedih, kayak nggak rela, rindu, terus itu apa lagi? Ya pokoknya kangen yang kayak gitulah ya. Ternyata intinya nggak rela lah ya berpisah. Akhirnya di sini kalian
apa nih, otak kalian itu traveling. Oke, kayaknya kalau misalkan di masa depan aku bersama si dia, pasti bahagia banget. Terus aku pengen deh beneran, nanti di masa depan kalau aku menikah dengan dia, aku pengen punya keluarga yang segini, anak kita segini, rumah kita di sini. Aku nanti kalau misalkan LDR ya, aku nanti tinggalnya di daerahku atau di daerah dia ya. Nah, seperti itu. Jadi membayangkan diri kalian bersama pasangan kalian di masa depan. Kayak gitu. Setelah kalian berpisah kayak tersadarkan gitu loh. Ya akhirnya kalian tersadarkan bahwa ya sebenarnya ya cinta gitu. Kalau aku lihat di sini sama-sama baik kamu ataupun dia sama-sama saling cinta, cuman kayak oh naif ya. Ya bisa dibilang naif kayak gitu. Sehingga butuh untuk oke, dipisahkan dulu biar kamu sama dia itu sadar. Ini perlu nggak nih yang namanya hubungan dinaif-naifin kayak gitu. Kalau naif kayak gini apa rasanya? Kayak gitulah ya. Semesta menginginkan kalian untuk menyadarkan diri kalian masing-masing tentang arti pasangan di dalam hidup kalian. Seperti itu. Arti dari dia bagimu dan dan kamu bagi dia. Kayak gitu ya. Dan memang jika kalian yakin bahwa kalian itu tidak dilayani, tidak diperhatikan dengan cara yang kamu inginkan, kalian di sini pun akan memikirkan alternatif lain. Entah kalian memang akhirnya apa namanya itu langsung ngomong ke dia ya, kamu langsung bahasa kasarnya itu kayak ngelabrak dia, aku pengennya dikejar, kok kamu nggak ngejar aku sih gitu. Atau mungkin kamu memilih alternatif lain, ya ya udah deh, aku tahu akhirnya karakter dia ketika aku pergi ternyata dia tidak mengejar aku dan mungkin malah eh, ya akhirnya di sini perspektif kamu mungkin yakin bahwa dia selingkuh, akhirnya kamu memilih pergi. Tergantung karakter kamu ya, karakter kamu akan seperti apa. Jadi di sini ketika kalian berpisah nggak pasti kalian akan bersama kembali. Bisa jadi kalian memilih alternatif lain untuk pergi, tergantung karakter kalian ya, dan tergantung perasaan kalian yang sebenarnya terbentuk seperti apa. Kalau misalkan kalian ternyata semakin rindu dan kalian akhirnya bisa meluluhkan ego, ya maka kalian mungkin akan bisa bersama lagi. Tapi kalau misalkan di sini kalian memang tidak bisa meluluhkan ego, terus itu memang ternyata perasaan kalian lebih nyaman atau tidak ada rasa bersalah jika kalian semakin menjauh dan memang tidak menginginkan lagi hubungan ini, ya ya udah alternatifnya mungkin kalian akan benar-benar berpisah gitu ya. Ada 50-50 di sini. Seperti itu. Tapi intinya di sini kalau aku lihat sih lebih ke menyadari perasaan masing-masing ya. Kayak gitu deh ya. Karena kalau misalkan opsi yang kedua ya, ternyata kamu merasa bahwa kamu tidak bisa meluluhkan egomu ya, ternyata kamu memang benar-benar lebih nyaman dengan perasaanmu, ya kamu akhirnya sadar kok, oh ternyata memang ketika aku pergi dia tidak memperdulikan kamu, sehingga di sini em, kamu punya pemikiran kuat, pemikiran tetap bahwa oke, aku pengen punya hubungan yang like a home. Aku pengen punya pasangan yang membuat aku merasa bahwa setiap berada di dekat dia, setiap berada bersama dia, aku seperti pulang ke rumah. Ya namanya hubungan itu, namanya hubungan itu ya ya kayak like a home, like a go home gitu kan. Seperti pulang ke rumah, ngerasa nyaman, ngerasa dekat, ngerasa dilindungi, ngerasa disayangi, diperhatikan, ya, dilayani, di apalagi memberikan kehangatan seperti itu. Tapi kalau misalkan ternyata ketika di situasi kalian ini berpisah, ternyata justru malah dingin-dinginan, ya dia dingin, kamu juga dingin, ternyata nggak ada ego yang bisa luluh, ya udah pilihan berarti yang kedua, kalian memilih untuk em, apa ya, pergi mungkin, ya intinya seperti itu.
Tapi kalau ini karena ini tegak ya, Page of Pentacles-nya, ini sebenarnya sih masalah ego aja, masalah ego. Tapi kalau aku lihat lebih ke mungkin 80% memilih untuk balik lagi ke pasangan, memperbaiki hubungan. Karena kalau aku lihat di sini entah ini kamu ataupun si dia punya karakter yang orangnya itu selalu berada di pihak pasangan dan memotivasi pasangan untuk memperbaiki diri, ya, ya, untuk gimana ya, apa ya, bisa saling mendukung lah kayak gitu. Ya, karena kalau di sini kan dia terlalu ego. Mungkin kamu orang yang sangat apa ya, memotivasi dia, orang yang sangat support dia selalu. Nah, jadi orang yang ego ini nanti akan berpikir bahwa ketika dia kehilangan kamu dan kamu ternyata yang tadinya selama ini tuh selalu perhatian sama dia, tiba-tiba ketika dia mengambil keputusan untuk agak merenggangkan hubungan ini, ternyata kamu tidak juga maju ke arah dia atau kamu tidak memperjuangkan tidak mengejar-ngejar dia lagi, di sini pun dia akan sadar, sebenarnya apa salahku? Kenapa kamu sampai seperti itu? Kenapa kamu berubah? Tiba-tiba kok sekarang kamu nggak ngejar-ngejar dia lagi? Mungkin taktik ini pernah dia lakukan dulu ya sama kamu. Dan dulu mungkin kamu selalu mengejar-ngejar dia, selalu kecarian dia. Tapi saat ini kenapa kamu enggak? Gitu. Akhirnya di sini dia berpikir, oke, kayaknya aku yang salah. Kamu selalu memberikan support, kamu selalu memberikan motivasi ke dia. Kamu selalu memberikan dukungan, kamu selalu memberikan kehangatan, ketulusan, cinta yang benar-benar apa ya? Ya kamu berikan secara tulus gitu ke dia. Nah, ketika dia sadar itu, aku rasa di sini dia akan memperbaiki hubungan dengan kamu. Jadi, karena ini energi dia ya, perasaan dia terhadap kamu. Jadi kalau aku rasa si dia inilah yang akan nanti ngejar kamu atau datang lagi ke kamu. Ya, itulah ya namanya kalau ini kan aku bilang dari awal ya, ini cerita selengkapnya. Jadi ya kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Wow. Udah hampir 40 menit nih. Oke. Queen of Wands. Gini, si dia ini itu punya karakter yang orangnya kuat, orangnya mandiri. Bahkan dia ini orang yang ya kita tahu kan di sini udah ada the emperor, kemudian ada queen of wands. Queen of wands itu kan ratu ya, ratu. Jadi aku lupa lagi mau ngomong apa. Jadi gini, karakter dia adalah orang yang percaya diri. Ya, samalah kayak di emperor ini. Ya, orang yang percaya diri. Sehingga dia ini ingin ketika nanti bersama kamu, kepercayaan diri dia itu tidak runtuh karena direndahkan, dan dia juga bisa yakin bahwa dia bisa bertanggung jawab atas dirimu. Apalagi kalau misalkan dia seorang pria, kayak gitu ya. Kalau misalkan dia seorang wanita, ya mungkin memang karakter dia itu seorang maskulin, sehingga dia harus apa ya, orang yang mungkin dididik dari kecil, dari keluarganya itu orang yang sangat memegang teguh harga diri, kayak gitu. Jadi pahami aja lah ya kalau dia perempuan tapi orangnya kayak egois, orang yang kayak tidak mau direndahkan. Ya mungkin itu memang karakter dia itu orang yang maskulin kayak gitu, nggak suka direndahkan kayak gitu ya. Oke, jadi kalian situasikan aja lah dengan kondisi kalian karena di sini pembacaan energi ya, bukan masalah dia laki atau perempuan ya, energi ya. Jadi eh, ketika dia ingin punya hubungan, dia itu pengen merasa bahwa rasa kepercayaan diri terhadap diri sendiri itu selalu ada gitu loh ya. Dia nggak merasa rendah di hadapan kamu, dia nggak merasa lebih terbawah secara materi dengan kamu, dia inginnya paling tidak sepadan, paling tidak sejajar lah ya, itu secara materi, status sosial, atau dipandang orang tua atau keluarga itu nggak ada apa sih namanya itu kejomplangan itu apa namanya? Nggak ada ya kejomplangan gitu loh.
misalkan orang tua kamu memandang dia bahwa dia berasal dari rakyat jelata gitu, enggak, dia nggak mau seperti itu. Dia maunya ya status sosial kita sama, status kita itu sama, sama-sama manusia gitu, dan kadar status sosial itu tuh sama gitu, paham kan ya? Nah, dia nggak suka kalau dia direndahkan, sehingga disinilah dia cari power. Power ya mungkin secara materi dia harus sepadan dengan kamu atau mungkin lebih dari kamu, sehingga dia tidak direndahkan oleh keluargamu. Kayak gitu. Memang karakter orangnya seperti itu, dia tidak mau direndahkan dalam relationship. Ingat ya, relationship kalau misalkan itu nggak hanya pada dua orang loh. Ya, dia juga memikirkan dari keluarga. Apakah keluarga kamu nanti suka dengan dia, dengan kekurangan-kekurangan dia. Nah, kalau bisa, dia itu bisa menutupi kekurangan dia dengan kelebihan dia. Kelebihan dia memang orang ini karakternya lebih ke orangnya itu ke materi gitu ya. Jadi dia merasa bahwa kalau dia punya materi yang banyak, materi yang cukup, ya, yang lebih, itu bisa apa ya, bisa menutupi kekurangan dia. Misal ya, misal aja, misal kamu seorang gadis, dia mungkin duda gitu ya. Mungkin kamu cantik, dia ya mungkin nggak seberapa good looking gitu. Sehingga orang tua kamu atau keluarga kamu itu tidak memandang rendah dia kalau misalkan dia kaya, dia banyak harta, itu pola pikir dia. Ya beda dengan pola pikir kamu, jadi nggak usah disama-samakan. Ingat ya, apalagi di sini dari kartu awal aja sudut pandang kalian udah berbeda gitu ya. Jadi udahlah, ini sudut pandang dia, ini energi dia. Jadi menurut dia, dia itu harus secara materi itu sepadan paling tidak dengan kamu atau mungkin lebih dari kamu, seperti itu ya, agar dia tidak direndahkan oleh banyak orang ya. Nah, seperti itu. Orangnya juga kalau aku lihat punya sifat yang ramah, orang ini ya, menghargai banyak orang. Terus itu orang yang memang orang yang pintar gitu loh, cari perhatian. Cuman ya masa kali cuman cari perhatian dari omongan, kan nggak juga ya. Kalau dengan orang tua pasti ya harus menunjukkan bahwa dia mampu untuk menghidupi kamu di masa depan. Pasti kan dengan uang juga kayak gitu ya. So, jadi aku lihat di sini kepribadian ini memang apa ya? Gampang gitulah ya. Gampang menarik perhatian orang, terus itu juga orangnya kan ramah, terus juga pintar menarik perhatian banyak orang, ya. Orangnya juga percaya diri, ya. Bahkan di sini dia tidak mau dalam hubungan itu tidak memiliki rasa aman, eh, atau apa ya, rendah diri kayak gitu loh. Sehingga di sini dia membuat kualitas-kualitas dalam diri dia itu tetap menarik, dan tetap bisa apa ya, dipandang orang itu wah gitu loh. Ya, dia dia cocok kok untuk kamu kayak gitu, paham ya? Jadi walaupun di sini dia ada kekurangan, ketika dia mantap memilih kamu dan bisa bersanding dengan kamu, dari sisi keluargamu itu bisa memandang dia bahwa dia adalah apa ya, dia adalah seseorang yang bisa memberikan keluargamu itu kayak udara segar gitu loh ya, dan kamu pun begitu ya, kamu merasa bahwa dia adalah sosok yang bisa memberikan kamu udara yang segar dalam kehidupan ini kayak gitu loh ya. Dan aku lihat juga di sini dia ini adalah seseorang yang tidak terganggu juga sih dengan apa yang dipikirkan orang-orang. Meskipun itu adalah penilaian dari orang-orang terdekat, mau ini dia ya, orang terdekat dia gitu ya. Jadi memang karakternya kuat di sini. Ya like a emperor, terus itu juga Queen of Wands. Karakternya memang kuat, dia tidak suka kalau misalkan dipandang rendah. Jadi kalau misalkan saat ini hubungan kalian masih ketar-ketir, masih naik turun, putus nyambung, on off, ya itu karena kalau aku lihat dia belum ada kepercayaan diri. Tuh ya, apalagi di sini ada Eight of Swords. Dia merasa kayak terbelenggu dalam hubungan ini kok. Ya, dia merasa kayak sulit untuk keluar dari hubungan ini. Tapi dia juga pola pikirnya itu kayak nggak mau melepas diri dari hubungan ini.
Sebenarnya dia bisa lepas dari hubungan ini, dia bisa meninggalkan kamu begitu saja, tapi dia tidak mau. Sehingga pola, pola pikir dia atau sudut pandang dia itu hanya satu jalan. Dia bisa menyelesaikan masalah yang kritis di hubungan ini, tapi dia tetap pada hubungan ini yang tidak berubah. Kayak gitu. Makanya sudut pandang dia tuh hanya itu. Sebenarnya sudut pandang dia itu bisa dari segi manapun. Sama lah kayak ini ya. Ini kan ada X sword ya. Apa ini namanya pedangnya itu ada 8. Tapi kan melingkarinya di bagian belakang aja. Dan pas banget di belakang dia ini kan bolong kan. Ini di samping sini, ini di samping sini. Jadi kan di belakang pas dia ini bolong kan. Sebenarnya dia bisa menuju ke sana, dia juga bisa lari ke sini lewat depan. Lewat depan ini pun nggak ada pedang juga kan. Sehingga dia bisa pergi sebenarnya. Cuman dia kayak menutup mata. Dia menutup matanya dan mengikat dirinya agar dia tidak bisa lepas dari kamu. Nah, anggaplah sword ini adalah hubungan kalian dan kamu. Dia sebenarnya tidak mau lepas dari sini. Ya, karena dia memang masih cinta kalau aku lihat. Tapi dia ingin melepas dari masalah yang ada di hubungan kalian. Itu aja sebenarnya. Ya, kayak misalkan dia takut direndahkan oleh keluargamu karena ada perbedaan yang cukup signifikan di antara kalian. Mungkin itu tadi, mungkin dia duda, kamu masih gadis, kayak gitu. Ya, paham kan maksud aku? Intinya ada perbedaan. Itu example aja, contoh aja. Misalkan apa nih? Kamu berasal dari keluarga konglomerat, dia berasal dari keluarga yang biasa. Gitu loh. Paham ya? Nah, itu ada perbedaan yang cukup signifikan yang dia merasa bahwa dia insecure sama kamu. Itu aja sebenarnya. Ada perbedaan dan ada masalah yang krusial juga di hubungan kalian. Kalau masalah krusial atau masalah kritis itu kan berarti udah mendarah daging, udah lama banget nih masalah dan itu nggak selesai-selesai masalah itu. Gitu ya. Oke, jadi sebenarnya dia tuh bisa lari dari ini. Berarti kalau dia lari dari masalah ini, ya dia akan kehilangan kamu. Sedangkan dia sebenarnya kayak mengikat diri, dia menutup mata, ya karena dia nggak mau lari dari kamu. Dia nggak mau pergi dari kamu, tapi dia pengen berdiam diri dulu di sini untuk cari solusi gimana tetap bersama kamu, tapi selesai masalah yang krusial atau mendarah daging di antara kalian. Kayak gitu. Apapun ya mungkin tentang pemikiran kamu yang suka selingkuh, dia yang suka selingkuh gitu ya, atau apa, ya atau mungkin kesenjangan secara materi, kesenjangan secara status sosial, atau apa. Tapi intinya fokus dia adalah, oke, mau itu kamu mikir dia tukang selingkuh, mau itu tentang pandangan orang tua kamu karena ada kesenjangan sosial atau perbedaan status, intinya di sini fokus dia adalah materi. Dia merasa bahwa kalau materi dia oke, naik ya, atau sepadan dengan kamu, dia merasa orang-orang di sekelilingmu akan menerima dia. Kayak gitu. Dia akan punya rasa kepercayaan diri bahwa dia mampu sepadan atau mampu bersanding dengan kamu. Itu sebenarnya. Ya. Untuk masalahnya apa? Itu complicated karena ini bacaannya general ya. Jadi banyak ya. Kalian situasikan aja dengan kondisi kalian. Oke. Oke. Jadi kalau aku lihat saat ini tuh memang karakter dia atau orangnya memang, punya jiwa yang bebas, jiwa yang petualang ya, jadi nggak bisa untuk dikekang atau apa ya, kamu ikat gitu ya. Udah sih kamu sama aku aja, nggak usah keliling-keliling kemana-mana. Enggak bisa dia. Dia ini punya jiwa bebas, jiwa petualang sehingga mau semuanya dieksplor. Kamu kasih jalan ya, udah kalau misalkan mau dapat uang yang banyak, kamu ke sini, kamu kerja ini. Enggak, dia nggak akan langsung nurutin kamu ikut kerja yang sesuai kamu arahin, enggak. Dia akan mengeksplor semuanya. Dia akan coba yang ini, dia akan kerja di sini, dia akan kerja ke sini, 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 sini. Ya, karena memang kayak kayak orang pecinta alam tuh ya. Kita yang nggak tahu rasanya sebagai pecinta alam yang suka naik gunung. Pecinta alam itu oke, aku pernah baca aku pernah dengar pecinta alam itu nggak harus naik gunung ya. Pecinta alam itu bisa tanam pohon aja itu udah cinta alam. Oke. Anggaplah kayak misalkan dia pecinta
pendaki gunung. Maksudnya dia suka mendaki gunung ya. Sedangkan kita yang notabene ambigu dengan mendaki gunung. Mau kita arahin dia, udah gunung itu terlalu tinggi, naik aja bukit yang ini yang nggak terlalu tinggi. Enggak, dia nggak akan naik situ. Padahal tujuannya sama-sama puncak, ya kan? Mau bukit, mau gunung, sama-sama tujuannya adalah puncak, tapi dia tidak mau. Dia pasti akan mencari gunung yang mau dia lalui. Jadi dia akan explore semua gunung itu. Sama seperti dia ini. Dia ini nggak suka diarahin. Apalagi kalau misalkan kamu seorang wanita. Ingat, dia seorang emperor. Di sini karakternya memang nggak suka diatur-atur. Karakternya nggak suka kayak merasa direndahkan atau diatur-atur kayak gitu loh. Ya, kalau misalkan kamu kasih saran, oh ke A aja, oke, mungkin dia akan mendengarkan, tapi belum tentu akan dia lakukan, karena dia seorang emperor di sini. Ya, dia seorang orang yang egois, orang yang keras kepala, orang yang naif, ya. Ya, pahamlah tentang emperor yang kayak kamu lihat-lihat lah di TV-TV ya, itu ya di cerita-cerita dongeng. Nggak mau nggak mereka itu merendahkan diri, kayak ngepel gitu kan nggak mungkin kan. Nah, seperti itu. Ya, jadi karena karakter dia adalah orang yang petualang, sehingga akan sulit bagi kamu memang untuk mengarahkan dia atau meminta dia untuk hanya berdiam diri pada kamu saja, itu akan sulit. Bahkan dalam percintaan pun mungkin selama ini memang kenapa kamu sampai berpikir bahwa nggak ada komunikasi berbulan-bulan, berminggu-minggu itu karena dia selingkuh. Ya mungkin karena ini, karena jiwanya petualang. Sehingga dalam percintaan pun selama ini mungkin dia sering menjalani hubungan dengan si A, si B, si C, si J, A sampai Z. Nggak tahu berapa banyak. Nah, itulah yang mungkin membuat saat ini kamu berpikir bahwa dia ini nggak ada komunikasi karena memang ada yang lain. Seperti itu ya. Untuk faktanya benar atau tidak dia memang selingkuh, udah deh, hargai dirimu sendiri aja deh. Kalau kamu tahu dia selingkuh pun kamu sakit hati kan. Kalaupun kamu nggak tahu dia selingkuh, otakmu aja sudah mikir bahwa dia selingkuh. Ya mau gimana, Ge? Daripada kamu menyakiti dirimu sendiri dan dia aja lagi fokusnya sama keuangan di sini, fokusnya sama uang, materi, sama usaha baru dia, karir baru dia. Di sini kalau aku lihat, kamu memang menjadi prioritas, tapi prioritas yang kesekian. Entah kesekiannya itu yang kelima, enam, atau yang terakhir kita nggak tahu. Ya, tapi intinya paling utama, prioritas utama dan pertama dia adalah materi. Ya, materi, karir, kayak gitu ya. Jadi kamu itu prioritas tapi yang kesekian, entah sekiannya yang keberapa. Jadi ya udah deh, gitu ya. Selagi dia memang belum bisa untuk fokus sama kamu, belum menjadikan kamu prioritas utama dan pertama, ya udah jangan sakiti hatimu. Udah fokus aja sama hidupmu. Kalau toh memang Tuhan mengizinkan kalian bersama menjadi jodoh, apa ya, di masa depan ya kalian bisa menikah bersama, punya keluarga bersama, pasti kok kalian akan dipersatukan gitu ya. Dan kalau misalkan saat ini memang ceritanya kalian dipisahkan, dia harus fokus dengan karir keuangan dan kamu dipisahkan dia karena kamu berpikiran bahwa dia selingkuh, ya udah nikmati aja dulu itu. Fokus aja dulu dengan hidupmu. Nggak usah hanya berpatokan pada dia, toh di sini dia fokusnya sama uang, kayak gitu loh ya. Udah deh, fokusin aja dengan dirimu sendiri, bahagiakan dirimu sendiri. Kalau misalkan toh dia butuh waktu lama untuk memfokuskan keuangan dia, masa iya kamu nunggu sampai bertahun-tahun kayak gitu ya. Intinya seperti itu. Percaya aja dengan rencana Tuhan. Karena Tuhan di sini Maha tahu. Oke? Seperti itu. Oke deh. Kita lihat dari orakelnya. Pesannya gimana sih kamu harus bersikap ya? Bagaimana kamu harus bersikap dengan situasi ini? Percaya saja pada situasinya. Ya, ada trust di sini. This situation is calling for you to have faith. Ya udah percaya aja sama situasinya gitu ya.
Mau kamu mikir dia selingkuh ataupun enggak, udah yakin aja ya. Tuh, karena di sini pun dia sebenarnya masih afirmasi kamu, masih sering berdoa ya, masih pengen tetap bersama dengan kamu. Ya dia selalu berdoa, mengafirmasikan dan memvisualisasikan untuk membuat kalian bisa bersama. Ya, di sini. Your prayers, affirmation and visualization help bring you together, kata dia. Ya, kata-kata ini ya. Jadi sebenarnya dia pun masih memvisualisasikan kamu, masih berdoa agar kalian bisa bersama gitu ya. Jadi udah deh, jangan menyakiti hati kamu deh, ya. Nah, apalagi di sini dia sedang healing dengan keluarga dia. Ya udah, kamu juga healing dengan keluargamu. Mungkin keluargamu juga sebenarnya butuh perhatian kamu ya. Orang tuamu mungkin sudah tua, butuh kamu sayangi, butuh ajak mereka untuk liburan. Ya, sekarang udah fokus aja sama keluargamu saat ini nih. Ya, karena dia pun saat ini kalau aku lihat memang juga lagi fokus sama keluarganya. Nah, kamu juga udah fokus sama keluargamu. Toh orang terkasih yang selama ini seumur hidup kalian sampai sebesar ini ya. Kalau misalkan kalian masih punya orang tua, kan orang tua kalian yang selama ini ada di sisi kalian. Ya, mereka juga butuh perhatian dari keluarga kalian. Tapi kalau misalkan kalian di sini sudah tidak punya keluarga, oke, siapa nih orang yang paling terkasih di keluargamu? Entah nenek, kakek, adik, kakak, sepupu, ponaan, atau siapa yang menurutmu terkasih dan butuh untuk kamu ayomi, butuh untuk kamu bahagiakan, maka bahagiakanlah keluargamu. Itu. Your love life benefit as your forgive your parents. Oke, kalau misalkan kamu nggak punya parents, maksudnya sudah meninggal, ya udah siapa yang terkasih dalam keluargamu, ya berikan benefit dari dirimu untuk mereka, gitu ya. Oke, aku rasa cukup. Nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Hidupmu milikmu, bahagiamu juga milikmu. Oke, aku rasa cukup ya. Wow, udah hampir sejam. Oke, aku rasa cukup. Zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Oke, itu aja. Tapi ke-12 zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama ya dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Alfabetnya ini bisa nama kamu, nama dia, atau nama panggilan, inisial nama, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu kepada hubungan kalian atau kepada dia. U G J O D B A X N I S F P H Z T E V R F ya V R. Oke, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.